Punya mobil ratusan miliar itu memang keren. Orang lihat dari luar mungkin berpikir, wah enak ya, tinggal beli dan pakai. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik satu unit hypercar, ada tanggung jawab finansial yang tidak kecil. Ada komitmen jangka panjang dan ada biaya yang bahkan bisa setara membeli satu rumah mewah setiap tahunnya. Kita sering lihat hypercar seperti Ferrari edisi terbatas, McLaren Extreme, atau Lamborghini terbaru tampil gagah di jalan raya. Tapi, jarang ada yang benar-benar membahas realita di baliknya. Kali ini, kita tidak akan bahas siapa paling cepat. Kita tidak akan sekedar membandingkan 0-100 km per jam, dan kita akan bahas sesuatu yang lebih realistis secara mendalam. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang jarang diangkat secara detail. Realita perawatan koleksi dari hypercar. Mulai dari biaya servis, pajak miliaran per tahun, sampai asuransi yang bahkan harus di-backup banyak perusahaan. Karena dunia hypercar bukan cuma soal gengsi, tapi soal kesiapan menjaga aset bernilaian ratusan miliar rupiah. Kalau kita berbicara hypercar seperti Ferrari SF90XX Element Edition, McLaren Senna, atau Koenigsegg hingga Pagani, itu bukan mobil yang bisa diservis sembarangan. Kalau mobil biasa mungkin ganti oli setiap 5.000 atau 10.000 km dan biayanya berapa juta rupiah. Sekarang bayangkan ini, Ferrari SF90XX ber-DNA balap Le Mans ketahanan 24 jam yang diciptakan hanya 100 unit di dunia. Bahkan, untuk bisa membelinya pun harus mengikuti lelang ketat sampai harus membeli tiket nonton balapnya di tempat VIP yang seharga miliaran rupiah. McLaren Senna yang diciptakan untuk menghormati sang pembalap asal Brazil yang sangat legendaris, yaitu Ayrton Senna. Dan mobil ini pun dibuat sebagai perwujudan ambisi dan semangat pantang menyerahnya. Hingga kabarnya ketika awal rilis mobil ini pun habis dipesan sebelum sempat dijual oleh McLaren Automotive. Lalu Lamborghini Revuelto penerus Aventador yang lebih brutal dan supercar hybrid pertama karya Lamborghini dengan desain tajam seperti karya seni yang diburu oleh kolektor. Hingga Pagani dan Koenigsegg yang terlahir dari tangan para jenius yang ambisius dan tidak bisa dibeli hanya karena kita memiliki uang triliunan dan aset dimanapun. Karena untuk mendapatkannya harus melalui wawancara ketat, bahkan muncul kabar yang mengatakan banyak miliarder di luar sana ditolak untuk bisa meminang dan membawa kedua hypercar ini. Mobil-mobil seperti ini tidak menggunakan komponen biasa. Oli yang dipakai adalah oli performa tinggi dengan spesifikasi khusus, bahkan beberapa suku cadang seperti busi, sistem pendingin, hingga kalibrasi ECU dilakukan dengan standar pabrikan. Belum lagi ban yang melekat di keempat rodanya. Hypercar biasanya menggunakan ban performa tinggi seperti semi-slick. Gripnya memang luar biasa untuk mendukung performa yang maksimal, tapi harus mengorbankan umur pakainya yang menjadi sangat pendek. Sekali ganti satu set ban, nilainya bisa setara motor 150 cc baru. Ini sudah bukan kelas ekonomi umumnya di Indonesia. Lalu ada sistem pengereman. Tidak mungkin mobil dengan tenaga di atas 800 horsepower dengan kecepatan tembus 300 km per jam lebih hanya menggunakan sistem rem biasa yang umum digunakan pada mobil jalan raya. Bisa jadi komponennya terbakar dan mobil bisa lepas kendali. Hypercar dan supercar ini kemungkinan besar memakai karbon keramik brake bukan cuma mahal saat beli, tapi juga mahal saat harus diganti. Dan ini belum termasuk potensi komponen aerodinamika aktif yang kompleks. Hypercar itu seperti pesawat tempur versi jalan raya. Teknologinya ekstrim dan teknologi ekstrim selalu punya biaya ekstrim. Itulah kenapa tidak semua bengkel bisa menyentuh mobil seperti ini, dan tidak semua miliarder mau repot merawat hypercar seperti ini. Ada standar, ada prosedur, dan kadang perlu teknisi resmi atau arahan langsung dari pabrikan. Nah,
Itulah tadi dari beberapa perawatan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang kaget, yaitu pajak kendaraan. Di Indonesia, kepemilikan kendaraan roda 4, terutama yang dikategorikan mewah, menanggung beban pajak yang sangat tinggi dibandingkan negara lain. Bahkan bisa mencapai 40% dari harga jual. Perbedaan antara pajak mobil mewah keluarga seperti Alphard, Lexus, atau SUV premium dan hypercar seperti Lamborghini, Ferrari, atau Koenigsegg bukan hanya soal nominal, melainkan jurang perbedaan pada komponen PPNBM dan tarif pajak kendaraan bermotor atau PKB yang progresif. Hypercar, kendaraan dengan performa ekstrim yang harganya seringkali di atas 10 miliar rupiah, adalah target utama pajak barang mewah tertinggi. Komponen pajak selain PPN 12%, hypercar seringkali terkena tarif PPNBM tertinggi atau bisa mencapai 125% sampai 200% karena kapasitas mesin di atas 3000 cc atau emisi tinggi. Dan pajak tahunan hypercar setara dengan harga mobil keluarga baru. Dalam obrolan Gabriel Ray bersama Atta Halilintar, pernah disinggung bahwa pajak beberapa hypercar Gabriel Ray bisa mencapai miliaran rupiah per tahun untuk 3 mobilnya. Bayangkan, bukan harga mobilnya, tapi pajak tahunannya. Kalau satu unit saja bisa ratusan juta hingga mendekati miliaran, bagaimana kalau ada beberapa unit sekaligus? Itu artinya setiap tahun, jumlah yang keluar bisa setara membeli satu mobil mewah baru. Dan ini juga pernah jadi pembahasan bersama Fitra Eri, bahwa kolektor seperti ini tetap membayar pajak sesuai aturan. Disinilah kita melihat sisi lain dari dunia hypercar. Ini menunjukkan satu hal penting. Punya hypercar bukan cuma soal gaya hidup, tapi juga tanggung jawab. Kalau dari 3 mobil Gabriel Ray saja sudah mencapai miliaran rupiah, lalu bagaimana pajak mobil-mobil super mewah dari Cristiano Ronaldo, sang mega bintang sepak bola, itu hingga Sultan Brunei yang memiliki ratusan koleksi dari supercar hingga hypercar langka ya. Kalau ada yang tahu, coba deh tulis di komentar. Nah, itulah tadi kalau kita membahas pajak yang harus ditanggung oleh pemilik hypercar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif. Contoh Ferrari SF90XX Limited Edition milik Gabriel Ray ini. Mobil ini bukan Ferrari biasa. Ini edisi terbatas yang nilainya sangat tinggi dan jumlahnya di dunia sangat sedikit. Untuk mobil dengan nilai setinggi itu, resiko sekecil apapun bisa berdampak besar. Karena itu, sistem perlindungannya juga tidak biasa. Kabarnya, unit ini sampai perlu di backup dari banyak perusahaan asuransi. Kenapa? Karena nilai pertanggungjawabannya sangatlah besar. Kalau terjadi sesuatu, entah itu kecelakaan ringan, kerusakan panel karbon atau komponen aeroaktif, atau mungkin dari elektronik kendaraan yang canggih, biaya perbaikannya bisa sangat fantastis. Satu panel bodi karbon saja bisa bernilai miliaran rupiah. Dan itulah mengapa asuransi di level hypercar bukan sekedar formalitas, tapi sistem perlindungan serius. Oke, kita juga pernah mendengar soal McLaren Senna. Mobil yang fokus pada aerodinamika dan performa ekstrim sudah pasti menggunakan serat karbon berkualitas tinggi supaya meringankan bobot yang dimiliki oleh mobil tersebut. Namun, memiliki kekuatan yang bagus hingga tahan dengan suhu mesin yang sangat panas khususnya pada saat akselerasi. Kap depannya saja bisa bernilai miliaran rupiah. Itu baru satu bagian, belum termasuk interior dan beberapa bagian penting lainnya seperti wing dan juga beberapa komponen yang ada di bawahnya. Lalu ada Lamborghini Revuelto yang sempat mengalami insiden kecelakaan di Tol Jawa Timur pada tahun 2025 lalu. Tapi tidak lama kemudian sudah kembali prima, bahkan Gabriel Ray meminta knalpotnya di-upgrade memakai produk merek Gintani, sistem knalpot aftermarket berperforma tinggi asal Amerika Serikat yang terkenal menghasilkan suara sangat brutal, nyaring, dan khas layaknya mobil Formula One. Disinilah kita melihat bagaimana sistem asuransi bekerja, karena
Tanpa perlindungan yang tepat, perbaikan mobil seperti ini bisa menjadi mimpi buruk finansial dan prosesnya mungkin rumit, memakan waktu berbulan-bulan. Nah, itu semua adalah kondisi apabila kita memiliki hypercar. Yang pertama dari perawatannya, yang kedua adalah pajaknya, dan yang ketiga adalah asuransi yang harus disiapkan untuk perjalanannya. Nah, selain itu, kita ketika memiliki hypercar juga harus mempertimbangkan hal yang paling penting, yaitu adalah kondisi jalan atau kondisi perjalanan yang ada di negeri kita, yaitu Indonesia. Terlebih adalah iklim atau cuaca yang dimiliki oleh negara kita. Indonesia punya iklim tropis, suhu panas, curah hujan tinggi, sedangkan ground clearance hypercar itu sangat rendah. Risiko jalan rusak, polisi tidur tinggi, hingga banjir. Itu semua faktor yang harus diperhitungkan. Belum lagi kualitas bahan bakar yang harus benar-benar diperhatikan. Hypercar bukan mobil yang bisa sembarangan isi bensin. Di tengah konflik global yang semakin memanas di awal 2026 ini, antara negara-negara penghasil minyak dengan negara adidaya beserta sekutunya, kondisi minyak yang pasti seperti ini pun bisa mengkhawatirkan untuk konsumsi sehari-hari dengan nilai oktan yang disarankan untuk membuat hypercar bisa menunjukkan performa maksimal. Itulah kenapa punya hypercar di Indonesia bukan cuma soal mampu beli, tapi mampu menjaganya. Kalau koleksi seperti ini saja membutuhkan biaya perawatan, pajak, dan asuransi yang luar biasa, lalu bagaimana dengan hypercar lain yang ada di Indonesia? Bagaimana dengan Koenigsegg? Bagaimana dengan Pagani? Atau bahkan Bugatti yang pernah masuk ke Indonesia pada tahun 2019 untuk pameran? Berapa kira-kira pajak dan biaya rawat mobil-mobil termahal di negara ini? Kita akan bahas itu di episode berikutnya. Karena di dunia hypercar yang mahal bukan hanya harga belinya, tapi komitmen untuk menjaganya tetap hidup. Menurut kalian, apakah semua biaya ini sebanding dengan prestis yang didapat? Tulis pendapat kalian di komentar.